Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Hidayatullah, NIM A11 2022 14788. Di sini saya akan mendemonstrasikan project tiketing KPP Bentik yang merupakan tugas dari workshop bengkel coding. Baik, langsung saja ke demonstrasi aplikasinya. Di sini ketika kita klik lihat event, maka akan langsung diarahkan ke halaman yang berisikan detail eventnya. Dan ketika user akan membeli suatu tiket, kita klik salah satu mungkin, maka akan langsung diarahkan ke halaman login. Jadi ketika akan membuat pesanan atau memesan suatu tiket, user harus melakukan login terlebih dahulu. Misal ini user biasa yang login. Nah, baru akan muncul tampilan di mana bisa memilih jenis tiket. Di sini ada dua jenis, yaitu premium dan reguler. Dengan stok juga, kita klik salah satu. Nah, sudah ada detail dan total tiket yang dibeli. Dan ketika check out, akan muncul modal confirm check out atau tidak. Kita konfirmasi. Maka akan langsung diarahkan ke halaman riwayat pembelian di sini. Ya. Kita coba lihat detail, maka akan muncul detail tiket yang dibeli. Logout. Selanjutnya, kita akan login dengan role admin, di mana role admin sendiri dapat mengelola kategori, event, dan melihat histori pembelian. Coba klik kategori manajemen. Kita coba tambah kategori. Kategori simpan. Nah, maka akan langsung muncul notif bahwa telah menambahkan kategori baru. Ketika kita ingin mengupdate atau mengedit data, kita coba cara ini. Simpan. Nah, data telah terupdate dan juga feedback dari web sudah muncul di sini. Dan ketika kita akan menghapus, nah, maka akan muncul validasi alert. Apakah ingin menghapus kategori ini? Kita klik hapus, maka data akan terhapus juga. Lanjut ke manajemen event. Di sini juga sama, bisa melakukan create, update, and delete pada data event. Di sini demonstrasikan tambah data. Kita klik simpan, maka event akan langsung tampil di halaman manajemen event. Dan ketika kita klik detail, ini untuk mengedit tiket. Jadi alurnya kita tambahkan kategori terlebih dahulu apabila belum ada kategori yang sesuai dengan tiketnya. Ketika sudah menambahkan kategori tiket, maka lanjut untuk menambahkan event. Ketika event telah ditambah dan data telah muncul, maka harus menambahkan jenis tiket terlebih dahulu di bagian detail tadi. Bagian sini. Nah, detail sini. Kita klik detail. Lalu di bagian paling bawah itu ada list tiket. Kita klik untuk menambahkan tiket. Tipe tiketnya ada dua, yaitu reguler dan premium dengan harga contoh. Dan juga menambahkan stok. Nah, stok ini ketika user tadi telah men-check out, maka stok otomatis akan langsung berkurang. Nah, akan langsung tampil jenis tiket yang ada di event tersebut. Edit, kita mungkin ganti premium, simpan, dan begitu juga bisa diedit mungkin stok dan harga bisa diubah. Lanjut ke bagian edit event. Kita sudah mengubah datanya semua, kita klik simpan event. Nah, di sini data sudah terupdate. Oke, lanjut
ke fitur delete. Jadi di sini juga ada fitur delete ketika ingin menghapus data event yang tidak terpakai mungkin. Kita klik button hapus. Nah, juga muncul validasi alert. Nah, data sudah terhapus pada data event. Lanjut ke menu histori pembelian. Di sini menampilkan semua pembelian atau order yang dilakukan oleh user, baik dari regular user maupun admin user. Ketika kita klik detail, maka akan tampil list tiket atau jenis tiket yang dibeli atau berapa jumlah tiket yang baru beli. Nah, di sini ada data pemesanannya, yaitu ada keterangan konser musik dengan jenis tiket yang dibeli, yaitu premium dan reguler, dan harga dan total dari keseluruhan tiket yang dibeli. Baik, sekarang lanjut untuk penjelasan alur logika MVC. Logika MVC ini, request dari user itu diarahkan ke controller. Dan tugas root di sini yaitu memastikan request tersambung ke controller yang tepat. Jadi alurnya user request, lalu root, selanjutnya controller, model ke database, dan kembali lagi ke respon user. Jadi aplikasi tersebut memberikan respon kembali ke user. Seperti contoh di sini menjelaskan bagaimana root menangani request pembelian. Jadi contoh kasusnya di sini ketika user melakukan pembelian. Jadi ketika user klik tombol beli tiket pada halaman event, Laravel root akan menangani request HTTP post. Di sini kita lihat ke root tadi. Nah, ini adalah root di mana root tersebut menangani pembelian dari user. Dan untuk controllernya, setelah root mengarahkan ke controller yang tepat, berarti masuk ke order controller. Nah, di order controller tersebut terdapat class order di mana mengambil data user ID, event ID, order date, dan total harga. Jadi ambil data event dari model event ini datanya diambil, lalu dia controller itu mengecek kuota tiket dan terdapat dua kondisi. Apabila cukup, lanjut untuk menyimpan order, dan apabila tidak cukup, beri feedback error bahwa tiket tidak dapat dibeli mungkin ya. Lanjut untuk interaksi model menggunakan Eloquent. Jadi model event, kategori, tiket, dan order itu saling berelasi. Dan contoh relasinya itu ada di event.php ini, di file event.php. Contoh penggunaannya di controller, di sini ada tiket, kategori, dan user. Alurnya itu mengambil data event, dan juga relasi kategori dan tiket. Controller menerima data lengkap, lalu diteruskan ke view, dan view menampilkan informasi event kategori dan ketersediaan tiket. Jadi view itu hanya mengambil data yang dibutuhkan saja. Oke, lanjut ke poin reasoning atau menjelaskan alasan penggunaan pola kode tertentu untuk stabilitas sistem. Jadi pola kode yang digunakan di sini yaitu MVC, model view controller, yaitu dengan beberapa tugas masing-masing, yaitu model untuk data dan relasi, controller untuk logika, dan view untuk tampilannya. Dan juga digunakan interaksi model Eloquent. Kelebihan dari Eloquent ini yaitu query-nya otomatis dan aman. Relasi antar model event, kategori tiket, mudah digunakan, juga mengurangi kesalahan query manual. Validasi di controller juga mencegah overbooking tiket dan menjamin data konsisten di database. Kesimpulannya, aplikasi Banktick menerapkan pola MVC, di mana root berfungsi untuk mengarahkan request ke controller, controller menangani logika seperti validasi kuota dan penyimpanan data. Selanjutnya, model mengelola relasi data menggunakan Eloquent, dan view hanya berfokus pada tampilan dari aplikasi tersebut. Pemisahan tanggung jawab ini membuat kode lebih rapi dan mudah dipahami, mudah dikembangkan, dan lebih stabil jika sistem diperluas di kemudian hari atau debugging. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.